Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, amma ba'du. Sahabatku dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina sahabat Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita bahwa satu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah berkata pada sahabat-sahabat yang diantaranya di situ ada Abu Umamah Al-Bahili. Kata Rasulullah begini, teman-teman. Ketika ada seorang hamba yang mukmin atau wanita yang mukminah, muslimah atau orang muslim, oleh Allah mau diberi ganjaran sakit, mau diberi ujian yang namanya sakit fisik, Rasulullah menyampaikan, maka pada saat itu Allah akan mengutus 4 orang malaikat yang masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Allah berkata pada malaikat yang pertama, wahai malaikat, kamu ambil kekuatan dari hambaku itu. Maka dari itu teman-teman, orang yang sakit kekuatannya menjadi lemah. Tidak sedikit orang yang sakit menjadi tidak bisa berjalan, mengangkat tangan saja dia tidak mampu. Kenapa? Karena memang orang yang sakit Allah memerintahkan satu malaikat khusus untuk mengambil kekuatannya dari dirinya. Malaikat yang kedua Allah perintahkan untuk mengambil kemampuan merasakan dari lidahnya, kemampuan menyicipi lezatnya makanan dari lidahnya. Maka tidak heran bila ada orang yang sakit, kalian semua kalau sakit seringkali makan menjadi tidak enak. Makan makanan yang seharusnya itu lezat, yang seharusnya itu membuat nafsu makan menarik atau tertariknya nafsu makan, tapi bagi orang yang sakit, makan apapun serasa tidak ada rasanya atau hambar. Kenapa? Karena memang kemampuan lidah untuk merasakan kelezatan makanan diambil oleh malaikat yang kedua yang Allah perintahkan. Malaikat ketiga Allah perintahkan untuk mengambil sinar atau pancaran dari wajah orang yang sakit, sehingga orang yang sakit terlihat lesu, terlihat pucat pasih, seakan-akan tidak begitu ada aliran darah dari raut muka dan bahkan seluruh tubuhnya. Karena apa? Memang pancaran dari wajah, sinar dari raut muka orang yang sakit sudah diambil atau sedang diambil oleh malaikat yang ketiga yang Allah perintahkan dari itu. Yang menarik adalah malaikat yang keempat, teman-teman. Allah perintahkan malaikat yang keempat ini untuk mengambil, mencabut seluruh dosa-dosa orang yang sakit, seluruh kesalahan-kesalahan orang-orang yang sakit itu. Dan ini luar biasa. Yang maka dari itu, ketika orang mukmin, ketika orang mukminah, perempuan ataupun laki-laki muslim yang dalam kondisi sakit, maka pada saat itu dia hakikatnya terbersihkan sama sekali dari kotoran yang namanya dosa, bersih dari dosa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah menghendaki seorang hamba yang tadinya sudah ditakdirkan sakit untuk kembali sembuh, maka 4 malaikat yang tadi Allah perintahkan untuk mengambil beberapa bagian dari diri orang yang sakit ini, kembali Allah panggil untuk diperintahkan. Kembali Allah perintahkan untuk apa? Untuk yang pertama, yang tadi ditugasi oleh Allah untuk mengambil kekuatan dari dirinya, Allah perintahkan kembali untuk mengembalikan kekuatan. Sehingga ketika sudah sehat, berangsur-angsur pulih, maka kekuatannya orang ini juga berangsur-angsur kembali seperti sedia kala. Malaikat yang kedua yang tadi atau kemarin atau beberapa bulan yang lalu diperintahkan oleh Allah untuk mengambil kemampuan merasakan dari lidahnya, kembali Allah perintahkan untuk mengembalikannya. Sehingga ketika kita sakit,
kok sudah sembuh, maka lisan kita, lidah kita kembali mempunyai kemampuan untuk merasakan lezatnya makanan. Nafsu makan kembali datang. Malaikat yang ketiga, yang beberapa waktu yang lalu Allah perintahkan untuk mengambil pancaran nur dari muka atau wajah orang yang sakit. Pada saat orang yang sakit sembuh, Allah perintahkan untuk mengembalikan kembali pancaran dari raut muka atau wajah si hamba yang sakit ini tadi. Teman-teman, ternyata Allah hanya memanggil 3 malaikat. Sedangkan malaikat yang keempat, yang tadi, kemarin atau beberapa bulan yang lalu, Allah perintahkan untuk mengambil dosa-dosa dari seorang hamba yang sakit. Tidak, Allah perintahkan untuk mengembalikan dosa itu pada orang yang sakit tadi. Sehingga di hadis ini diceritakan bahwa malaikat yang keempat ini dalam tanda kutip protes kepada Allah. Wahai Tuhanku, ya Allah, kenapa beberapa waktu yang lalu kami berempat datang bersamaan menghadapmu, engkau perintahkan untuk mengambil beberapa bagian dari tubuh, dari diri orang yang sakit. Saat ini ketiga teman saya sudah engkau perintahkan untuk mengembalikan apa yang mereka ambil. Tapi kenapa saya yang engkau tugaskan untuk mengambil dosa-dosanya tidak engkau perintahkan kembali untuk mengembalikan dosa-dosa yang telah saya ambil kemarin kepada mereka atau dia yang sudah mulai sembuh dari sakitnya. Apa jawab Allah, teman-teman? Menarik jawaban Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yahsunu min karami an amuraka an turadda dzunubahu ba'dama at'abat nafsuhu fil maradi. Tidak layak ketika saya, kata Allah, mempunyai sifat karom, sifat mulia, sifat dermawan, sifat loman, akan mengembalikan dosa yang sudah saya ambil pada saat dia sakit, saya kembalikan pada orang yang sudah sembuh tersebut. Padahal yang pada saat bersamaan ketika dia dalam kondisi sakit, dia sudah begitu susah payah menahan penderitaan selama sakit dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran dan kesadaran bahwa penyakit atau sakit yang dia derita adalah murni dari Allah. Maka tidak layak ketika seorang hambaku, kata Allah, sudah menanggung sedemikian rupa penderitaan, kemudian saya ambil dosanya, kemudian aku kembalikan dosa itu kepada dirinya. Itu jawaban Allah, sahabat. Malaikat ini masih bingung. Katanya malaikat, lalu saya apakan Gusti? Dosa yang sudah kadung saya ambil, kalau tidak boleh saya kembalikan lagi pada si hamba yang sakit tadi, dosa ini mau saya apakan? Mau saya bikin apa? Mau saya taruh atau saya berikan kepada siapa? Kata Allah, jangan diberikan ke siapa-siapa, tapi buang dosa itu ke lautan lepas, ke samudera lepas. Yang menurut keterangan di sini, teman-teman, bahwa dosa yang diambil oleh malaikat dari diri orang yang sakit, yang tidak dikembalikan pada saat dia sembuh, yang dibuang ke lautan lepas, ini Allah menciptakan darinya binatang-binatang laut yang bentuknya mirip buaya. Buaya laut itu menurut keterangan di sini adalah satu hewan yang Allah ciptakan dari dosa-dosa yang Allah ambil melalui perintah, yang Allah ambil melalui memerintahkan pada malaikatnya, yang kemudian dibuang ke lautan lepas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bila mana si hamba yang sakit tadi itu kemudian Allah kembali takdirkan untuk sehat kembali. Namun tidak sedikit dari teman kita, sahabat, saudara, bahkan orang tua kita yang sakitnya tapi juga berkelanjutan menuju kewafatannya, menuju ajal yang menjemputnya. Lalu bagaimana? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan hadis selanjutnya bahwa ketika si hamba yang sakit, yang dosanya sudah dicabut oleh Allah dan dibuang ke lautan lepas, yang kemudian menjadi binatang laut tersebut, maka kok kemudian meninggal dunia, kemudian dia mati, wafat dalam kondisi sakit itu, maka dia keluar dari dunia, meninggalkan dunia dalam kondisi bersih tanpa dosa sedikit pun. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan satu catatan, dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya bagi kita semua yang oleh Allah sedang diberikan ujian yang berupa sakit, sakit apapun, termasuk saudara-saudara kita di luar sana yang saat ini mungkin sedang menderita
penyakit karena paparan virus corona ini. Seketika mereka menghadapi sakitnya dalam keadaan betul-betul sadar, betul-betul sabar, betul-betul ikhlas, dan menyadari bahwa apa yang saat ini mereka derita murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan ini, maka hari-hari yang dia gunakan atau yang dia lalui selama masa sakit ini justru menjadi hari-hari yang menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa yang mungkin selama ini sudah dia kumpulkan bertahun-tahun lamanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbahagialah bagi kita semua yang ketika menghadapi atau menjalani ujian sakit dari Allah dalam kondisi sabar. Karena apa? Dalam kondisi semacam ini, mereka orang yang sakit bukan menerima cobaan bahkan, tapi justru menerima anugerah dari Allah. Karena dengan itu dosanya dia hapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sekilas kabar gembira bagi kalian semua yang mungkin hari ini sedang mengalami sakit luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.